sama aku Andri Cahyani. Video kali ini aku mau sedikit cerita dan sharing sama kalian pengalaman aku tentang penggunaan krim pemutih wajah yang instan gitu. Dan di thumbnail itu ada gambar-gambar aku waktu itu tuh bener-bener lagi parah-parahnya breakout kan. Mau mulai pertama aku tertarik dengan penggunaan krim-krim pada wajah itu, krim pemutih ya khususnya. Jadi tuh waktu itu pas SMP aku tuh bener-bener sama sekali nggak ngerti tentang merawat wajah. Misalnya sekolah itu cuman bener-bener pakai bedak bayi, cuci muka, udah gitu aja. Cuman pas SMA, teman-teman aku SMP ini kan ceritanya kayak reunian gitu ya, ketemu lagi. Nah itu tuh mereka makin bersih, makin maksudnya enak gitu dilihatnya karena dari situ aku mulai kayak cari tahu, nanya-nanya juga sama teman-teman gitu. Akhirnya aku pengen yang instan sekali, abis itu aku nggak perlu harus pakai skincare terus gitu. Aku tuh mikirnya kayak gitu karena teman-teman aku tuh pas ketemu nggak harus ribet pakai ini pakai itu gitu kan. Nah, kataku nih orang kok putih tanpa harus pakai pelembab, harus pakai apapun itu tuh kok dia udah putih. Aku kan bingung kan. Akhirnya aku coba cari tahu sendiri, aku nggak nanya karena tuh gimana ya, kalau perempuan tuh pasti gengsi gitu kan, kayak nanya-nanya. Lanjut, akhirnya aku tuh mulai coba-coba gitu deh. Jadi si krim inisialnya H ini, inisialnya H, itu tuh dulu belum banyak banget beredar kalau dia tuh berbahaya, belum. Jadi baru pertama keluar mungkin ya, atau kayak baru banyak orang yang pakai tapi belum banyak banget efeknya, belum banyak banget gimana kayak buruknya kayak gitu. Akhirnya sampai sekarang tuh dicap bahaya. Aku udah tahu, tapi dulu tuh karena menurut aku belum banyak informasi tentang itu, dan aku tuh orangnya kan nggak baca detail gitu ya. Orangnya tuh ya udahlah, intinya temen gue udah pakai, menurut gue ini ya udah gue pakai gitu. Akhirnya aku pakai inisial H, jadi dia itu udah satu paket gitu. Aku beli di tempat kosmetik, dan aku tuh nggak tahu kayak drugstore apa atau tempat mana yang beli ini tuh secara real gitu. Nah yaudah, akhirnya aku cuma beli aja karena aku nggak ngerti gitu. Aku tuh bener-bener nggak ngerti sama sekali tentang dunia kecantikan pada zaman itu. Akhirnya aku beli di tempat kosmetik dekat rumah aku, dan itu lumayan besar tempatnya, dan menurut aku ya lumayan terpercaya lah karena beberapa skincare yang waktu aku pakai yang Wardah ini tuh aku juga beli di dia gitu. Yaudah akhirnya aku beli, dan itu satu paket gitu, ada tempatnya pink, terus dia bening gitu kan, kayak pouch travel gitu. Terus isinya tuh udah krim malam, krim siang, toner, sama sabun cuci muka. Nah abis itu aku sekitar udah 2 SMA gitu ya. Terus aku pakai, pas aku pakai kan aku baca tuh ya kan tata caranya kayak gimana, cara penggunaannya. Nah nggak tahu ya, karena mungkin karena muka aku tuh belum pernah kenapa-napa, itu efeknya nggak cepet gitu. Jadi biasa aja, nggak yang langsung brek 3 hari. Padahal kan banyak orang yang kayak ngasih tahu itu 3 hari tuh udah berasa efeknya. Nah di aku tuh nggak. Cuman pas udah masuk hari ke-7 semingguan gitu, itu tuh aku udah stop semuanya. Aku stop Wardah ini, terus aku kan cuma pakai bedak bayi doang gitu ya biasanya. Terus aku tuh belum ngerti maskara, belum ngerti alis, belum sama sekali. Jadi cuma mikirin muka biar putih gitu aja kan. Terus habis itu pas aku pakai kok malah tambah merah gitu kan, merah banget. Dan muka aku tuh, aku anak paskib juga kan ceritanya. Waktu itu aku ikut paskib, aku ikut ekstrakurikuler yang aku tuh anaknya aktif gitu. Terus ini tuh makin nggak bagus gitu, kok muka aku sakit, merah, perih gitu. Nah kalau yang krim pertama yang inisial H itu aku udah buang karena dari pertama aku udah kesel sama dia. Akhirnya aku langsung buang aja gitu kan. Dari toner, krim, semuanya aku buang. Waktu itu aku beli sekitar 200 ribuan gitu deh, 200 lebih ya, aku nggak tahu. Intinya di situ aja harganya segitu. Nah terus aku cari tahu krim yang pemutih wajah murah, karena aku pikir kalau murah, kalau nggak cocok bisa aku buang, nggak sayang-sayang gitu kan. Akhirnya adalah teman aku yang rekomendasiin juga kan. Jadi kalau ini dari teman rekomendasinya, bukan aku cari sendiri. Ada nih krimnya kayak gini, inisialnya T. Ini dari belakang aja, aku nggak mau kasih tahu mereknya karena nanti pasti ada yang pro ada yang kontra. Jujur ini aku nggak pengen menjatuhkan semuanya, enggak, aku cuma pengen sharing aja pengalaman aku.
Jadi krim ini tuh ada siang ada malamnya juga, nggak ada toner, nggak ada sabun muka, cuman ini aja dapatnya. Terus belum lama ini, bener-bener baru-baru ini banget, aku mulai ada keinginan lagi untuk mencoba krim si pemutih ini. Cuman sebelumnya aku cari tahu dulu kandungannya, karena kan kalau sebelumnya aku bodo amat gitu kan, nggak pengen tahu lah isinya tuh apa sih gitu, kenapa lu bisa putih tuh cepet gitu kan. Tapi mulai ini aku cuman cari tahu bahaya dari kandungan-kandungan krim pemutih wajah yang berbahaya. Aku cari tahu di internet, salah satunya kan merkuri itu paling banget terkenal lah ibaratnya gitu ya, paling banget sering dibicarakan gitu. Nah terus ada lagi nih kayak asam apa sih tuh yang dia tuh bikin pengelupasan pada kulit. Nah di situ tapi ada pro dan kontra nih, bilang kalau ada baiknya pas pengelupasan itu jadi mengangkat sel-sel kulit mati. Cuman ada juga yang bilang bahaya karena itu bikin kulit lebih tipis, terus juga bikin kulit kita tuh apa ya, nggak sehat gitu kan. Nah aku nggak tahu kan, jadi itu masih 50-50 tuh pertimbangan aku. Nah yang teman aku pakai ini itu lebih aman kali ya, karena kan udah ada hasilnya nih, teman aku sendiri, sahabat aku sendiri kayak gitu. Akhirnya aku desak dia buat cerita itu dia pakai apa gitu kan. Nah akhirnya dia ngomong kayak pakai krim inisialnya Z gitu kan. Nah dari situ aku memberanikan diri karena aku pengen lebih bersih aja gitu mukanya, karena aku tuh kalau nggak make up muka aku ya udah biasa kucel. Produknya itu kayak gini, sama dia tuh krim siang, krim malam, aku mau kasih tahu mereknya. Nah terus ini ada toner, terus ada sabun cuci mukanya. Ini tuh persis banget sama waktu aku beli krim yang inisialnya H, persis banget. Cuman bedanya kalau di toner waktu yang inisial H itu dia bentuknya nggak kayak gini. Tonernya itu dia pakai kayak yang bening gitu botolnya, terus kecil kayak tempat buat naro shampoo kayak gitu, yang shampoo travel. Nah kayak gini. Nah terus habis itu kan temen aku kayak sedikit sharing gitu kan sama aku kalau misalnya si krim ini tuh harus stop dulu selama 3 hari kalau kamu dulu sebelumnya pakai skincare gitu kan. Yaudah aku stop si Wardah ini, aku stop selama 3 hari, habis itu aku baru pakai pemakaian dia. Oke, selang aku udah stop 3 hari nggak pakai apa-apa, cuman pakai pelembab aja kayak sama sunscreen, udah itu aja. Habis itu aku mulai pakai ini dan dianjurin gitu kan, dikasih tahu kayak pakai krim siang, krim malam, terus tonernya, terus sabun cuci mukanya. Jadi sebelum itu aku tuh nggak terlalu banyak tahu gitu kan, karena aku pikir toner itu dipakai sebelum pakai krim, mau krim siang mau pakai krim malam. Tapi aku baru coba toner terus pakai krim siang itu pas 1 hari aja, itu 1 hari, dan nggak tahu kenapa aku pengen aja pakai tonernya itu kan. Nah terus first impression aku pakai semua serangkaian yang teman aku kasih tahu krimnya ini. Untuk sabun cuci mukanya baunya tuh bener-bener kayak sabun pepaya, dan menurut aku ya udah ini alami gitu kan. Itu satu, aku nggak ngerasain apa-apa dari sabunnya. Yang kedua, tekstur krim yang krim malam itu lebih lengket dari semua yang aku pernah pakai gitu, dan gak jauh beda. Jadi kalau yang krim H ini yang awal banget aku pakai itu dia nggak ada glitter-glitternya, tapi kalau yang kedua yang tadi warna kuning hijau itu ada glitter-glitternya, tapi nggak terlalu lengket. Nah yang ini yang aku pakai baru-baru ini belum lama itu bener-bener ada glitternya, terus lengket banget. Wanginya juga nggak terlalu enak, jadi nggak ada wangi yang nyengat parfum, enggak. Jadi kan kadang juga bahaya juga ya kalau misalnya dia nutupin wangi dari bahan-bahan kimia, akhirnya dia pakai fragrance yang wangi banget buat nutupin si wangi parfum wangi yang nggak enak dari kimia itu tadi. Nah kalau ini tuh enggak, dia wanginya wangi masih bau-bau zat gitu sih ya menurut aku, tapi nggak tahu, nggak wangi parfum gitu enggak. Terus abis itu aku pakai, pas aku pakai itu dia cepet sih langsung ngeresep gitu, nggak kayak warna yang kuning hijau, dia tuh nggak langsung ngeresep, jadi harus lama. Nah kalau ini langsung ngeresep, tapi bikin kulit kita tuh kayak keringetan gitu loh, panas bukan panas perih ya, bukan, dia keringetan gitu, kayak keringetan. Abis itu untuk first impression aku pakai yang krim siangnya dari si yang baru-baru ini, Z ini.
itu dia lengket banget, terus susah di aplikasinya, susah banget. Jadi dia agak padat, akhirnya di aplikasinya tuh susah banget gitu. Udah mana kan kering kan, muka juga. Jadi sarannya tuh katanya harus sedikit basah gitu mukanya, jadi baru pakai ini itu biar gampang aplikasinya. Nah, abis itu aku pakai 3 hari belum berasa, belum kayak ada apa-apa, biasa aja gitu kan, nggak kenapa-napa muka aku juga. Cuman pas masuk hari kelima itu udah mulai aneh nih aku ngerasainnya. Padahal aku kesalahan pakai tonernya pas yang itu cuma 1 kali, dan aku nggak pakai itu lagi, nggak pakai toner, karena first impression aku pakai toner itu baunya nyengat, super nyengat banget. Mulai kayak ya udahlah aku ikutin gitu kan, rajin gitu pakainya, nggak ada efek sama sekali, bahkan tambah parah dan keluar semuanya di sini. Nanti aku kasih tahu videonya, dan itu makin merah. Nggak tahu aku salah, nggak tahu aku iritasi atau nggak cocok apa gimana ya. Cuman satu yang aku yakin ini tuh lumayan bahaya gitu. Berbahayanya atau enggak, aku sih cari tahu dia tuh udah BPOM semuanya dan aman katanya, belum pernah ada yang customernya tuh kecewa katanya gitu. Sama kakaknya bilang kayak gitu, tapi kok aku ngalamin kayak gini gitu kan, padahal aku udah ngikutin aturan yang dia suruh. Nah terus dia bilang coba deh kamu lepas toner gitu kan, takutnya nggak cocok di tonernya, karena emang iya, karena di toner itu emang menurut aku nyengat banget wangi alkoholnya gitu kan, bau alkoholnya ini. Akhirnya aku berhenti, nggak pakai toner, aku cuma pakai krim siang malamnya. Itu nggak ngefek sama sekali, bahkan itu makin muncul semuanya, dan aku bener-bener nggak bisa tidur, dan itu udah makin lama makin perih. Aku cuci muka, itu muka aku kayak rasanya copot semua kayak gitu kan, perih banget, parah. Di situ terparah sih aku pakai krim yang bener-bener parah, karena aku nggak langsung stop kan. Terus 10 hari tuh, udah 10 hari makin parah. Jadi saran aku buat kalian, jangan pernah pengen dapet sesuatu itu secara instan, karena sesuatu yang instan itu belum tentu baik buat kita, apalagi kecantikan atau perawatan tubuh kita sendiri gitu. Aku mulai sadar dengan diri sendiri, karena gue tuh udah 3 kali loh ngalamin ini di hidup gue, kata aku gitu kan, kayak. Dan terakhir itu benar-benar parah, yang sampai nangis sih, maaf ya aku lebay gitu, tapi emang bener nggak ada sesuatu itu instan. Jadi ya udahlah, kalian tuh pakai yang aman-aman aja, yang udah terpercaya dan kandungannya tuh benar-benar bagus gitu, nggak bikin muka kita malah justru lebih buruk gitu kan. Karena tuh semua emang cocok-cocokan sih, tapi saran aku, misal pun cocok sama kalian nih, kalian pakai krim-krim yang instan ini, terus kalian pakai, terus kalian cocok, itu nggak bisa jangka waktu yang lama. Kita nggak ada yang tahu kandungan kimia itu bakal bertahan di kulit kita tuh kayak gimana, dan akan ngasih efek samping kayak gimana. Juga nggak sedikit dokter atau ahli yang bilang kayaknya produk-produk yang mengandung kimia itu pasti nggak bisa bertahan lama, dan aku takutnya bahkan ada sampai yang terjadi kanker kulit, terus kayak wajah kita tuh makin pas udah tuanya cepet mengkerut gitu kan, terus juga bikin kulit kita tuh nggak sehat deh kayak gitu. Dan paling bahaya itu ya tadi, kanker kulit. Makanya kalau menurut aku yaudah pakai yang aman-aman aja, produk yang terpercaya. Aku bakal bikin di part kedua gimana caranya aku bisa lepas dari produk-produk berbahaya. Dan jadi buat kalian yang penasaran, di part keduanya tungguin aja. Dan untuk yang sudah nonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian. Makasih ya udah nonton video ini. Jangan lupa support aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalain notifikasi loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. See you on my next video.